Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Sehat semua, Bu. Sehat semua. Sehat semua, semua. Bu. Syukurlah kalau begitu. Untuk pagi ini, Ibu melihat anak-anak kami pada semangat ya, pada semangatnya luar biasa, wajah berseri-seri. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita hari ini nanti boleh berjalan dengan baik. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, marilah kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, supaya pelajaran yang diterima anak-anak kami dari Bapak Ibu Guru boleh tertanam dalam hati, dan begitu juga dengan Bapak Ibu Guru yang mau mengajar pada hari ini, kiranya diberikan kekuatan. Dan Ibu meminta satu orang saja yang memimpin kita ke dalam doa. Sebelum Ibu hunjuk, siapa kira-kira di antara anak-anak kami yang mau memimpin kita ke dalam doa? Di antara anak-anak kami, siapa yang tergerak hatinya untuk berani memuji Tuhan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan, memimpin kita? Oke, Munir. Munir Genteng ya. Oke, kepada Munir untuk dipersilakan memimpin kita ke dalam doa. Pada Munir disilakan. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak kami Munir. Ya Bu, sama-sama Bu. Semoga yang lain juga nanti untuk hari-hari berikutnya ya ada berani untuk memimpin kita ke dalam doa. Baik anak-anak kami, sebelum Ibu membahas materi hari ini atau sebelum kita membahas lebih lanjut materi kita, Ibu mau mengabsen dulu anak-anak kami atau kehadiran anak-anak kami. Ya, silakan nanti dengarkan namanya dan jawab hadir jika hadir. Dan kalau misalnya ada teman-temannya yang absen, silakan nanti dijawab oleh sekretaris untuk menjawab tidak hadir atau absen. Kalau ada surat izin nanti, mohon pemberitahuan dari anak-anak kami sebagai sekretaris. Oke, Ibu mulai ya. Fasarudin Zaluhu. Hadir, Bu. Oke. Petrus Zega. Hadir, Bu. Firman Sipmatupang. Hadir, Bu. Oke, Wira Kurniawan. Hadir, Bu. Oke, Yunur Legule. Hadir? Hadir, Bu. Oke, Seruan Hati Daily. Hadir? Hadir, Bu. Oke, Munir Ginting. Ya Bu, hadir Bu. Oh, ini tadi yang memimpin kita ke dalam doa ya. Oke, Iya, terima Bu. kasih Ya, saya, Bu. Munir. Diansa Ya, Bu. Marsidiana. Hadir, Bu. Absen, Bu. Oke. Oh, hadir, Bu. Hadir. Berarti hadir semua ya, Nak ya? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Orang semoga. lagi, Bu. Apa? Apa Kita yang ini dipanggil di kantor. Ada satu satu orang orang. lagi, Bu. Penius Oh. Graham. Oh iya, Penius lagi dipanggil Kita ya. dipanggil di kantor, Bu. Tapi tadi hadir ya, Ya, Bu. Nak ya? Hadir ya tadi ya? Hadir, Bu. Oke, tidak masalah. Baik anak kami, semoga kehadirannya dipertahankan dan untuk hari-hari ke depan bisa ditingkatkan lagi. Ya, semoga anak-anak kami ke depan bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Karena kalian ini nanti sebagai generasi penerus yang memimpin bangsa dan negara kita ini.
Baik Amin, anak-anak. Bu. Ya, amin. Anak-anak, kegiatan kita pada hari ini adalah kita memasuki materi kita bab 2. Dan sebelumnya kita masuk pada materi kita, Ibu mau menunjukkan sesuatu atau menayangkan sesuatu gambar. Ya, menayangkan sesuatu gambar. Sehingga nanti dari gambar yang Ibu tayangkan ini nanti, Ibu mau mengharapkan ya ada beberapa nanti pertanyaan ya, pertanyaan pemantik dari gambar itu, dan Ibu harapkan nanti kepada anak-anak kami untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Gimana anak-anak, sudah tampil? Sudah tampil gambarnya anak-anak? Halo anak-anak Sudah, semua. Bu. Udah Sudah, ya, Bu. Nak, ya? Sudah. Oke, siswa-siswi kami semua, ini ada sesuatu gambar yang Ibu tunjukkan atau yang Ibu tampilkan kepada anak-anak kami. Ada 2 jenis gambar di sini ya, Nak, ya. Jadi gambar 1 ini dia, dan gambar kedua ini. Kemudian Ibu mau tanya ya, untuk bisa termotivasi hari ini dalam memperoleh pelajaran dari Bapak Ibu guru, Ibu mau tanya dari gambar ini setelah anak-anak kami sudah melihat ya, apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar tersebut? Siapa di antara anak-anak kami yang bisa memberikan pendapatnya? Ibu berikan kesempatan. Nah, Ibu tanyakan lagi anaknya, dari gambar ini apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar tersebut? Siapa Saya, di Bu. antara anak kami? Oke, siapa namanya itu? Fasarudin, Bu. Oke, Fasarudin Zaluhu. Silakan, Nak. Gimana menurut Fasarudin? Iya, Bu. Bendera, Bu. Bendera merah putih. Ada bendera merah putih. Baik. Apalagi, Nak? Ada yang duduk, Bu, yang kursi, ada yang berdiri, Bu. Mungkin membahas sesuatu ini. Ya, baik. Terima kasih, Fasarudin Zaluhu ya. Katanya ada bendera merah putih. Kemudian ada yang duduk, ada juga yang berdiri yang duduk di kursi, ada yang berdiri. Mungkin itu menurut pendapat si Fasarudin. Nah, bagaimana juga menurut yang lain? Kira-kira apa yang ada di pikiran anak-anak kami ketika melihat gambar ini? Siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Ada, Bu. Oke, siapa namanya? Ada, Bu, dari Munir, Bu. Oke, Munir, Bu. Munir, silakan Munir. Ya, Bu, itu saya melihat itu ada 2 gambar, Bu. Ya. Nah, jadi saya perhatikan di gambar sebelah kiri, Bu, itu ada pemimpin negara kita, Bu. Kalau saya tidak silap itu, Bu, Insinyur Soekarno itu mengadakan rapat, Bu. Ya, rapat dengan anggotanya, mungkin membahas sesuatu, Bu. Ya, jadi itu gambar itu sidang ataupun rapat dari pemimpin negara kita itu, Bu, kepada anggotanya. Yang kedua, Bu, itu ada gambar bendera, bisa jadi, Bu, itu ya, karena kita sudah merdeka dengan semangatnya rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda rasa syukur bahwasanya kita bangsa Indonesia telah dapat mengusir penjajahan, Bu. Jadi mereka dengan semangat mengibarkan bendera merah putih, Bu. Nah, itu yang dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Munir, terima kasih atas tanggapannya. Ini tanggapan si Munir ini sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Ada 2 orang yang sudah memberikan tanggapan dari Fasarudin, Munir. Baik, dari apa yang sudah disampaikan tadi teman-teman kalian, ada 3 orang tadi, Fasarudin, Munir, dan Wira, terkait dengan gambar yang sudah Ibu tampilkan ini tadi. Ya, jadi apa yang mereka pikirkan setelah melihat gambar itu benar sekali tadi ya. Termasuk tadi tanggapan dari Munir, ya, Wira, Fasarudin, bahwasanya di gambar itu adalah ada para pahlawan kita atau tokoh-tokoh ya yang sedang melaksanakan rapat. Itu di gambar 1 ya, di mana orang tua kita ya sebagai tokoh negara kita pada saat itu. Ini adalah gambar di saat sejarah pada saat merumuskan ya yang namanya naskah Undang-Undang Dasar ya.
Jadi mereka sedang melaksanakan rapat ini, mungkin membahas tentang ini naskah Undang-Undang Dasar itu. Nah, begitu juga dengan gambar yang kedua itu, ya kalau kita melihat ini adalah sejarah perjuangan para pemuda ini anak ya. Ya, kalau kita melihat gambar ini berarti pasti yang kita pikirkan adalah bagaimana masa perjuangan para pemuda Indonesia itu ketika mereka sedang memperjuangkan bangsa dan negara kita. Mungkin itu kira-kira terkait dengan pertanyaan yang pertama ya. Naya gimana? Udah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua. Bandingkan setiap gambar tersebut. Bagaimana ciri-cirinya dari kedua gambar ini? Ya, apa ciri-ciri? Bagaimana ciri-ciri dari gambar ini? Siapa yang bisa memberi pendapat? Kalau boleh nanti yang menjawab ini adalah anak kami yang belum bicara tadi untuk pertanyaan pertama. Siapa kira-kira di antara anak kami yang memberikan pendapatnya? Baik anak-anak kami, kalau kita melihat ya bagaimana ciri-ciri gambar ini, benar tadi apa yang dikatakan teman-teman kalian oleh beberapa orang tadi, di mana ciri-cirinya kalau kita melihat gambar yang pertama itu adalah orang tua yang sedang melaksanakan rapat, ada yang duduk, ya, ada juga yang sedang menulis, ada yang sedang memperhatikan juga, ya kan? Nah, sementara yang kedua itu berarti itu adalah mereka sedang berdiri, ya, untuk mengibarkan bendera merah putih. Oke, selanjutnya apakah terdapat perbedaan yang tampak dari gambar ini? Ada lagi anak kami yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, baik Bu. Sebenarnya Bu, kalau kita lihat dari kedua gambar itu merupakan sama-sama perjuangan masa-masa kemerdekaan dulu dia. Pertama kalau gambar pertama itu bahwa para pendiri negara kita, negara Indonesia itu mencoba untuk berembuk bagaimana membicarakan kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk terbebas dari bangsa penjajah dan mendirikan negara kita supaya Indonesia itu bisa satu negara dan bisa merdeka. Nah, kalau kita lihat juga kalau dari sebelah yang pengangkat bendera itu merupakan semangat perjuangan bahwa bisa menandakan di situ bahwa Indonesia telah sah menjadi sebuah negara dan memiliki bendera nasional, dan ini merupakan sebuah lambang perjuangan bahwa Indonesia itu telah merdeka. Demikian saja, Bu. Oke, terima kasih Petrus. Berarti menurut Petrus ini ada perbedaannya. Nggak jelas dari gambarnya ada yang berbeda ya? Ada. Oke, Petrus. Terima kasih. Yang terakhir, apa yang menyebabkan varietas tersebut berbeda? Gimana menurut yang lain ini? Dari ke gambar ini, apa yang menyebabkan kelompok tersebut bisa berbeda? Ya, jadi. Bu, izin Bu. Oh ya, Munir, silakan Munir. Bu, saya nggak bisa pula menjawabnya yang nomor 4, Bu, karena ada kalimat varietas, Bu. Coba nanti mohon dibimbing juga lah, Bu, kami, Bu, biar kami juga bisa menjawab kata-kata varietas itu, Bu. Saya nggak paham ini, Bu. Iya, sama Bu. Nggak ngerti Bu kami apa varietas itu apa gitu. Oke, baik Munir dan Wira. Barangkali sebelum Ibu menjawab lebih lanjut, mungkin ada teman-teman kalian yang lain yang sudah paham atau mengerti bagaimana itu varietas. Yang lain gimana ini yang lain? Coba berikan pendapatnya. Ya, Ibu harus besar-besar suara ya, Nak, ya, karena lagi hujan juga ini. Mana yang lain Saya, ini? Bu. Oke, Firman. Saya, Bu. Firman, silakan Firman. Varietas itu, Bu, ada varietas padi sawah, Bu. Ada Ah. varietas padi darat. Oke. Itu, Bu, yang saya tahu, Bu. Varietas padi sawah ya. Oke, terima kasih Firman. Baik. Iya, Bu. Ini sesuai dengan yang disampaikan teman-teman kalian atau anak kami tadi yang masih kurang paham tentang varietas ini. Biasanya ini memang kalau di jurusan biologi itu ada istilah varietas untuk padi sawah ya Pak ya, karena membahas tentang ini tumbuh-tumbuhan. Barangkali kalau di sini yang berhubungan dengan ini anak-anak kami, ini adalah varietas ini berupa kelompok dia dari gambar ini
ada apa yang menyebabkan kelompok tersebut berbeda. Misalnya gambar 1 dengan gambar 2. Berarti sudah jelas ada perbedaannya ya, Nak, ya. Kalau di gambar ke-1 tadi kalau kita perhatikan ini adalah orang tua atau bapak-bapak yang sedang melaksanakan suatu kegiatan, sementara kalau kita lihat kelompok gambar yang kedua ini adalah kelompok para pemuda-pemudi Indonesia pada zaman dulu yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih. Barangkali itu ya, Nak, ya. Gimana, sudah paham anak kami? Sudah paham ya, Nak, ya? Oke, gimana, udah bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kita melanjutkan materi kita untuk hari ini adalah tentang materi bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Silakan kami nanti membuka buku paket ya, yang sudah anak-anak kami pinjam di sekolah atau yang sudah anak-anak kami pegang. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut materi ini adalah ada yang menjadi tujuan pembelajaran kita membahas materi itu ya. Ada 4, yaitu menunjukkan perilaku positif dalam memaknai kedudukan UD, negara RI, dan seterusnya. Ini perilaku jujur di masyarakat, menguraikan kedudukan dan mana pembukaan UD, dan terakhir anak kami bisa mendemonstrasikan laporan hasil telah tentang makna kedudukan dan fungsi UD negara RI tahun 1945. Inilah yang merupakan nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anaknya. Nah, kemudian ini masuk bagian A, kedudukan dan makna pembukaan UD negara RI. Ya, ini nomor 1, kedudukan pembukaan UD. Ini Undang-Undang Dasar ini berhubungan dengan konstitusi. Ada kira-kira anak kami yang tahu apa kira-kira hubungan Undang-Undang Dasar itu dengan konstitusi? Gimana anak kami? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Hubungan daripada Undang Dasar dengan konstitusi. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ada, Bu. Pasarudin, Oke. Bu. Siapa? Pasarudin ya. Oke, Pasarudin lagi. Ini anak ya. Nampak sekali udah belajar dia selama 1 minggu ini. Oke, silakan Pasarudin. Iya, konstitusi itu, Bu, hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis, Bu. Itu, Bu, pendapat saya. Terima kasih Fasarudin ya. Berarti ini sudah mulai paham ini ya si Fasarudin ini ya. Konstitusi itu ada tertulis, mungkin dibagi 2 tadi menurut Fasarudin, ada secara tertulis dan ada juga secara tidak tertulis. Baik, terima kasih. Yang lain juga ada yang memberikan pendapatnya. Oke, silakan Munir. Iya, Bu, sama, Bu, seperti yang dikatakan kawan saya, Bu, Pasarudin, Bu. Konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, jadi salah satu contoh hukum dasar tertulis itu termasuk dia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalam itu, dalam konstitusi itu, hukum dasar tertulis itu ada pembukaannya, Bu. Ditambah lagi konstitusi itu, Bu, hukum dasar yang tidak tertulis, Bu. Misalnya konvensi ya, Bu. Konvensi ya. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus, Bu, itu termasuk hukum dasar yang tidak tertulis. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Munir. Tanggapannya sangat bagus-bagus ini ya. Oke, untuk lebih jelas bagaimana hubungan Undang-Undang Dasar dengan konstitusi, memang tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian itu, Munir dan Fasarudin, itu benar. Tapi untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak kami memperhatikan ini ya. Apa kira-kira hubungan konstitusi itu dan Undang-Undang Dasar Negara RI? Mari kita menyaksikan atau silakan anak kami menyaksikan ini ya. Nah, jadi ada beberapa pendapat para ahli ini ya, yang memberikan pendapat tentang arti daripada konstitusi. Ini anak ya, silakan diperhatikan ya, konstitusi ini ya, kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan, fungsi dan kewajiban antar berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Itulah pengertian konstitusi ya, yang ada hubungannya tadi dengan Undang-Undang Dasar. Mari kita lagi perhatikan materi selanjutnya. Ini ya, konstitusi ini dari berbagai sumber lain ini, hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, berarti bisa kita melihat bahwasanya konstitusi itu adalah
atau undang-undang dasar itu adalah bagian daripada konstitusi itu ya anaknya. Nah, jadi dari berbagai sumber ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sesuai tadi apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian, bahwa konstitusi itu terbagi dua. Yang pertama ada secara tertulis dan ada juga yang secara tidak tertulis. Nah, jadi selanjutnya ini konstitusi tertulis ini, siapa kira-kira yang tahu apa saja contoh konstitusi tertulis? Ada antara anak kami yang tahu apa kira-kira yang termasuk contoh daripada konstitusi tertulis itu ya? Yang artinya tadi ini dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Berarti secara resmi ini anaknya, ya dokumen resmi. Apa kira-kira Saya, contohnya Bu. itu? Oke, silakan Firman. Konstitusi tertulis itu, Bu, misalnya Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang. Pokoknya, Bu, yang sudah dibukukan lah, Bu, yang bisa kita temukan ditulis di mana gitu, Bu. Oke, Firman, betul sekali ya. Jadi salah satu contoh daripada Iya, Bu. konstitusi tertulis itu adalah contohnya Undang-Undang Dasar. Jadi makanya tadi ada hubungannya dengan UUD, ya. Oke, terima kasih Firman, pendapatnya yang sangat bagus. Nah, kemudian Iya, Bu. konstitusi tidak tertulis. Apa juga kira-kira contoh yang termasuk tidak tertulis ini? Konstitusi tidak tertulis ini sama artinya juga dengan istilahnya ini konvensi, ya. Konvensi atau berupa dia kesepakatan dalam masyarakat. Kira-kira anak-anak kami siapa yang tahu ya apa saja contoh daripada konstitusi tidak tertulis itu? Oke, kepada anak kami Ibu berikan kesempatan. Siapa yang bisa menanggapi? Apa kira-kira contoh konstitusi tidak tertulis? Istilahnya itu kalau kita dengar-dengar tidak tertulis tetapi tersirat. Ya, itu dia anak ya. Oke, silakan Pak Sarudin. Oke. Ya, Bu. Konstitusi tidak tertulis itu, Bu, disebut konvensi. Misalnya ya, Bu, sebelum tanggal 17 Agustus itu biasanya Bapak Presiden itu membacakan pidatonya. Oke. Itu, Bu, pendapat saya, Bu. Oke, terima kasih Fasarudin ya. Berarti itu contohnya tadi pidato presiden ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira yang termasuk bagian daripada kesepakatan atau konvensi? Ini, Bu. Silakan Firman. Berbagai aturan yang dilaksanakan di masyarakat sebenarnya tidak tertulis, Bu. Cuman karena sudah dari dulu dilaksanakan, itu seolah-olah sudah menjadi aturan. Sehingga kalau ada orang yang tidak melakukannya akan merasa malu, Bu. Oke. Jadi dia tidak tertulis namun dilaksanakan setiap momen, Bu. Itu, Bu. Oke, terima kasih Firman. Tanggapannya juga bagus ini ya. Berarti bisa kita simpulkan dari apa pendapat yang kedua orang itu tadi, ya. Makanya sering kita mendengar tidak tertulis tetapi tersirat. Nah, berarti menjadi kesepakatan dalam masyarakat itu artinya salah satu contohnya adalah hukum adat. Ya, Nak ya. Dengar-dengar yang namanya hukum adat? Dengar-dengar ya? Iya, Bu. Nah, itulah salah satu contoh daripada konstitusi tidak tertulis. Oke, gimana sudah paham? Daya? Oke, sekarang kita teruskan. Dengan demikian UUD dapat tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis. Nah, jadi apabila kita membahas Undang-Undang Dasar, berarti kita membahas konstitusi negara kita, begitupun sebaliknya. Nah, jadi sebagai ini, kenapa harus kita mempelajari Undang-Undang Dasar? Anak-anak kami ini dia, karena kita sebagai warga negara harus mengetahui yang pertama tentang kekuasaan pemerintah, tentang hak-hak warga negara, hubungan antara warga negara dan kekuasaan pemerintah, dan sebagainya. Ya, jadi itu dia arti penting kenapa kita harus mempelajari tentang Undang-Undang Dasar ini nih. Sistematika UUD negara RI terdiri dari, ini dia anak-anak ya, silakan dibaca ini,
pembukaan terdiri dari 4 alinea, pasal-pasal terdiri nih. Sebelum dirubah, ini kiranya nanti anak-anak kami juga ini sering membaca-baca buku yang sudah ada di tangan anak-anak kami. Jangan disimpan terus dalam lemari, tapi dibaca-baca ya. Materi ini sebenarnya sudah ada di dalam buku paket. Silakan dipelajari untuk lebih lanjut lagi nanti anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian nomor 2, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan ini. Ya, barangkali minggu-minggu sebelumnya juga ini sudah kita singgung sedikit di materi sebelumnya ya tentang proklamasi kemerdekaan, yang mana pembukaan itu ada hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan, mulai dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Gimana, sudah dibaca anak-anak kami? Ya, mungkin ini ada juga di dalam buku paket. Silakan juga nanti dipelajari dan dibaca-baca ini ya, apa hubungannya. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Di mana pembukaan UUD Negara RI ini yang merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang mana pembukaan ini nanti dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Itu ya, demikian mengenai materi kita hari ini. Dan Ibu akan memberikan tugas kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Nanti silakan dikerjakan juga ini ya. Untuk menjawab nanti soal-soal itu, yang pertama-tama dulu nanti silakan dibacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar mulai dari alinea pertama sampai dengan keempat. Dan setelah itu nanti anak kami sudah membaca, mengamati itu, maka silakan nanti dijawab. Nih, ada 2 macam nanti soal atau pertanyaan yang Ibu siapkan di sini ya. Untuk menjawab pertanyaan ini nanti ada 2 jenis dia, dan Ibu harapkan nanti kepada setiap kelompok untuk mengerjakan ya lembar kerja ini nanti, dan setelah siap dikerjakan nanti berarti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil daripada tugas kelompoknya. Untuk kelompok 1, siapa kemarin kelompok 1 yang sudah Ibu bagikan? Kelompok 1, siapa ketua kelompok 1-nya? Siapa ya? Munir, Bu. Munir ya? Munir, Bu. Oke, Iya, kelompok Bu. 1 ketua Munir. Siapa ketua kelompok 2 kemarin? Tuh, si Petrus ya, ketua kelompok 2. Yang kelompok 3, siapa kemarin tuh ya? Bu lupa. Apa itu ya? Si Wira ya? Sarudi nih, Pak. Oke, Wira, ketua kelompok 3 ya. Oke, ketua kelompok 4 nanti si Daeli lah, si apa namanya? Si Seruan. Oke. Seruan, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya anaknya. Nih, yang pertama tadi silakan bacakan ini, amati ya, dibaca itu naskah pembukaan UUD. Setelah itu nanti dijawablah pertanyaan yang 2 jenis ini. Nih. Oke, gimana, jelas? Jelas? Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dari Ada, anak-anak Bu. kami? Ada, Bu. Tidak ada ya. Dari kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas? Soalnya ada yang kurang jelas, Bu. Soal. Ini yang pertama. Ya. Ini ya seruannya. Yang pertama, uraikan bagaimana kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Nah, tadi kita sudah membahas atau Ibu sudah jelaskan tadi sebelumnya. Jadi makanya kalau anak kami sudah mendengarkan tadi, pasti bisa menjawab ini, dan tidak lain dari isinya ini adalah makanya diperhatikan dan dibaca apa itu isi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, akibat apabila pembukaan UUD dirubah. Ya, menurut anak kami nanti apakah boleh dirubah itu atau bagaimana? Apa akibatnya jika dirubah? Dan kemudian bagaimana sikap kalian terhadap hal ini? Oke, bagaimana, jelas Seruan? Jelas, Bu. Oke, yang Jelas, lain? Bu. Jelas, Bu. Ada lagi yang lain? Soalnya murah-murah, Bu. Iya, memang sengaja Ibu kasih ya. Syukur-syukurlah kalau bisa anak-anak Iya. kami menjawab ini ya. Jangankan soal yang sulit-sulit, yang mudah saja dulu. Setidaknya anak kami bisa menguasai sedikit demi sedikit, ya. Itu sudah sangat kita syukuri. Mak- Oke.
Maksud saya, Bu, soalnya mudah-mudah, cuman jawabannya sulit-sulit, Bu. Tidak juga seperti itu anak Firman. Jadi kalau selagi anak kami berusaha pasti jawabannya juga mudah-mudah itu firmannya. Oke, silakan dikerjakan Iya, dulu Bu. ya anak ya. Ya, dari kelompok lain gimana ini? Ada lagi yang masih kurang paham? Waktu kita masih ada yang lagi anak ya. Setelah ini nanti masuk mata pelajaran apa? Tidak boleh dikerjakan di rumah tugasnya, Bu. Ini harus dikerjakan sekarang nak ya. Karena setelah ini nanti ini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil apa kelompoknya. Baik, Bu. Jadi Ibu kasih kesempatan kurang lebih 5 menit ya. Jadi kalau ada nanti kelompok yang cepat selesai, berarti ada tambahan nilainya ya. Berarti harus setiap kelompok sungguh-sungguh ini membahas ini. Jangan ada yang main-main. Ya, jangan nanti karena namanya tugas kelompok berarti ya hanya satu orang yang mengerjakan, yang lain main-main, diam segala macam. Harus semua aktif ya. Nanti Ibu cek di saat tampil nanti setiap kelompok itu harus semua memberikan tanggapan. Tidak boleh hanya satu orang yang berbicara. Kalau boleh nanti semua bicara. Misalnya kalau kelompok 1 ada 4 orang berarti harus saling memberikan pendapat nanti ini ya. Tidak boleh hanya satu orang saja. Ya, tidak boleh hanya ketua kelompok, tidak seperti itu dia. Oke, paham ya? Oke. Gimana kelompok 1? Udah mulai dapat jawabannya. Gimana Wira? Gimana Wira? Ya, Bu. Gimana? Udah mulai ini? Saya ngantuk kali lah, Bu. Janganlah seperti itu Wira. Bu, boleh saya permisi, Bu. Cuci muka, Bu. Cuci muka. Aduh Wira. Makanya kalau malam Wira, jangan suka begadang ya. Ngantuk kali, Bu. Aduh, ya Boleh, silakan. Bu. Silakan tapi jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Oke, Permisi saja bentar ya, Bu. Ya, silakan. Oke, kepada teman anggota kelompok si Wira, ya silakan juga dikerjakan ya. Nih, si Wira ini ya, Bu. sering begadang ini. Anak nakal itu, Bu. Nakal Anak ya. nakal, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan kita belajar PKN ini, ya anak-anak kami itu sangat penting ya. Mata pelajaran PKN ini adalah salah satu bagian ini ya moral, ya merubah karakter dari yang tidak baik menjadi baik. Nanti malu ibu nantilah kalau anak-anak kami nanti ini bandel-bandel, berarti ya seakan-akan kita belum pernah belajar PKN itu ya nak ya. Kalau bisa di kelas ini nanti ya jangan ada yang bandel lah. Ya, semua Ya, harus Bu, maaf aktif. ya, Bu. Ngantuk kali memang tadi, Bu. Iya Wira, lain kali jangan seperti itu ya Wira ya. Ya. Ya, Bu. Nah, Ya, jadi Bu. kalau ke sekolah harus fokus. Ya, didengarkan apa penjelasan dari guru. Seperti itu ya Wira ya. Ya, Bu. Oke, silakan dilanjutkan apa kerja kelompoknya. Gimana kelompok 2? Kelompok 2, siapa tadi ketua kelompoknya ini? Mana tadi kelompok 2 ini? Kenapa nggak ada? Nih, dijawab ini. Siapa tadi ketua kelompok 2 ini? Mana Udah ini izin, Bu. Si Izin. Firman. Si Firman Oh, saya, tadi Bu. itu ya. Iya. Oh, jangan suka melamun juga Firman. Ini Firman ini juga suka melamun ya. Oke Enggak, Firman, Bu, gimana lagi cari Firman? jawaban, Bu. Ini Tadi Firman saya perhatikan bisa semangat tidak berurut, ya. tahu. Gimana Firman? Apa Firman? Ulangi Iya, lagi. Bu.
sudah selesai kami Bu dari kelompok 2. Udah selesai Jadi, ya? Hasil ya, dengar suara saya Bu. Dengar Firman. Oke Bu, baik. Hmm. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami Bu. Untuk soal yang pertama, Oh, mau uraikan tampil ini ya? bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya Bu, Oke. yang pertama kedudukannya itu yang pertama adalah sebagai kaidah pokok bagi negara. Itu Bu ya. Oke. Kemudian yang kedua Bu, sebagai tata tertib hukum tertinggi. Tertib hukum tertinggi. Kemudian yang ketiga Bu, kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap, artinya tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian Bu, sebagai sumber semangat atau motivasi. Yang kelima, kaidah pokok negara. Jadi ada 5 Bu kedudukan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu. Itu Bu untuk soal yang pertama. Oh, oke, Kemudian terima Bu, kasih. untuk soal yang ya Bu, ada lagi Bu ini untuk jawabannya soal nomor 2. Udah siap ya firmannya? Iya, bukan Oh, oke. Pak Wira kawanku, Ibu. Pintar Oh iya. dia, Wira. Sama Sungguh-sungguh si sih. Muli. Oke, silakan Firman. Untuk nomor 2, Bu, apa akibatnya apabila pembukaan UUD 1945 diubah? Jadi Bu, menurut kami, merubah pembukaan UUD 45 itu sama dengan merubah dasar negara. Merubah dasar negara itu sudah sama saja dengan meruntuhkan negara. Kenapa? Karena ibarat bangunan Bu, dasar itu kan ada di bawah Bu, paling bawah. Jadi kalau misalnya dasar sebuah bangunan atau pondasi sebuah bangunan kita robah, otomatis seluruh bangunan harus ikut dirobohkan. Itu Bu, makanya menurut kami pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh dirubah. Maka sikap kita terhadap itu harus mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar karena itu sebagai dasar negara. Itu Bu dari kelompok 2 Bu. Terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih Firman ini. Si Firman ini bersama dengan kelompoknya sangat luar biasa ya. Ya, jadi hasil kerja kelompok mereka ini cepat sekali diselesaikan ya. Oke, Firman, terima kasih. Iya, Bu. Mudah-mudahan ke depan Iya, Bu. ini bisa dipertahankan, apalagi kalau ditingkatkan lagi. Oke, itu tadi hasil dari kelompok apa tadi, Firman? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Nah, jadi bagaimana juga? Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada kira-kira kelompok lain yang memberikan tanggapan ataupun masukan, pertanyaan daripada hasil kelompok 2 ini tadi yang barusan ya dipresentasikan. Ada kira-kira dari kelompok lain yang memberikan ini masukan, pertanyaan? Ibu persilakan. Ya, Bu. Ya, siapa dari kelompok mana? Kelompok 1 ini, Bu. Oke, kelompok 1. Iya, Bu. Kawan Silakan, saya kelompok ini, 1. Bu. Kawan saya kebetulan ini, Bu, dalam kelompok saya. Saya suruh juga untuk berbicara, Bu. Cuman mereka malu-malu ini, Bu. Ya Jangan mau nggak mau lah, Bu. seperti itu. Ya harus saya juga, Bu. Namanya jadi satu kelompok ya kan, Bu. Iya, silakan. Saya tidak. Aduh. Hah? Ya, kawan. Apa itu Wira? Ya, silakan Munir. Apa-apa Bu, cuma bilangin Munir Bu. tenang Iya, aja, Bu. iya. Ya. Oke Wira. Mari Saya kita dulu ya, dengarkan pendapat Wir. si Munir dulu ya Wira ya. Saya sebenarnya Bu enggak pala menjawab sekali Bu karena saya memberi tanggapan aja yang disampaikan kelompok 2 Bu. Yang diwakili oleh si Firman Bu. Iya, Saya silakan. sependapat Bu. Sependapat dengan apa yang dikatakan dengan dengan Firman Bu. Kedudukannya tadi sudah jelas Bu ya, kedudukan pembukaan itu ada 5, kemudian yang kedua ya akibat apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900 diubah. Jadi sama saja Bu sebenarnya jawaban saya dengan Bapak itu Bu, saya nggak nambahi, saya rasa cukup pas sekali Bu, itu aja saya sebagai tambahan persetujuan aja Bu, menyatakan setuju Bu. Ya Bu, itu dari saya Bu.
Terima kasih Munir untuk kelompok 1. Berarti sependapat tadi dengan apa yang barusan disampaikan oleh atau dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Begitu kelompok 1 si Munir ya. Utusannya tadi ketua si Munir. Ya, Bu. Berarti sependapat ya. Hasil jawaban daripada kelompok Ya, Bu. 2. Baik, terima kasih. Ada lagi kelompok lain yang sudah selesai? Biar bisa dipresentasikan atau ditampilkan hasil kerja kelompoknya. Hanya sedikit, Bu. Masih belum siap, Bu. Kelompok berapa tadi itu ya? Kelompok 4 ya? Kelompok 4, Bu. Ya, waktu udah mau Hanya habis ya sedikit, kelompok 4 Bu. ya. Kelompok 4 tinggal sedikit lagi waktunya, bahkan Ya. udah mau habis ini ya. Nanti Iya, Bu. kepada Iya, Bu. Paling untuk lama 10 menit, Bu. ya untuk setiap kelompok nanti ini ya. Silakan nanti hasil hasil jawaban daripada pertanyaan ini atau hasil kerja kelompoknya untuk dituangkan di dalam selembar kertas ya. Di setiap kelompok nanti hasil kerja kelompoknya diserahkan sama ibu ya. Dalam satu lembar kertas ditulis nanti kelompok berapa nama kelompoknya, siapa nama-nama anggota kelompoknya itu ya. Jadi nanti diserahkan hasil kerjanya ini. Oke? Nah, jadi ada kelompok, gimana kelompok ini? Kelompok 3, udah siap? Siapa kelompok 3 tadinya? Mana kelompok 3 ini? Gimana dengan kelompok 3 ini? Mana semangatnya ini kelompok 3? Nih, kelompok 3 tadi siapa? Si Petrus ya? Gimana? Ya, Bu. Ya, gimana Ya, kelompok Bu. 3? Masih proses, Bu. Masih proses lama sekali. Ya, istilah apa? Presiden, mantan presiden kita si SBY katanya lebih cepat lebih bagus. Ya. Jadi lebih cepat lebih bagus ya ketua kelompok 3 ya si Petrus ya. Iya, Bu. Iya, iya. Kalau Masih boleh proses diskusi. harus aktif semua kelompok itu, diajak aktif kelompoknya ya, ketua ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, begitu juga dengan kelompok lain. Jangan hanya ketua kelompok saja yang tampil ya. Kalau bisa nanti ini harus saling bergantian untuk ini menampilkan hasil kelompoknya. Karena ini nanti bukan hanya nilai satu orang ya. Ini bukan hanya nilai satu orang saja nanti ini ya, tetapi nilai semua anggota kelompok itu ya. Jadi kalau hanya ketua kelompok saja nanti yang bicara atau yang tampil, berarti ya nilai kelompok lain juga nanti nilai pesertanya gimana? Berarti harus saling ini ya, aktif semua. Ya, yang Ibu harapkan di sini bagaimana supaya anak-anak kami bisa paham, bisa mengerti ya. Jadi makanya tadi soalnya tidak terlalu banyak Ibu buat, ya cuma 2 saja ya. Jadi sesuai dengan materi yang sudah kita bahas hari ini ya, sehingga anak kami ya bisa lebih mudah mengerti dan memahami itu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar itu anak kami harus fokus. Jangan dulu dipikirkan apa isi tudung sajinya ya itu ya. Kayak anak ya dia harus fokus dulu. Ya, jadi nanti begitu ya. Gimana dengan kelompok siapa tadi? Kelompok ini ya. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Gimana dengan kelompok 1? Silakan kelompok 1. Ditampilkan saja berapa yang sudah dijawab nanti ya. Kalau belum terjawab semua berarti nilainya juga agak ini ya. Ya. Mana kelompok 1? Silakan kelompok 1. Mana ini kelompok 1? Kok nggak ada suara ini? Kelompok 1. Bu, saya Bu, maaf ya Bu. Tadi saya mesti lihat-lihat apa Bu, Kak? Apa? Iya Bu, apa Bu? Oke, saya mau apa? Munir, jangan Munir yang ini yang mempresentasikan. Kalau boleh ini, siapa tadi anggota kelompoknya ini? Biar itu yang menyajikan. Kawan saya sih diam aja Bu. Jadi gimana lah Bu? Siapa kawannya harus diajak aktif lah. Mana ini? Siapa kawannya tadi tuh? Biar temannya yang inilah yang menyajikan hasil diskusinya ini. Siapa tadi kawannya Munir? Anggota kelompoknya siapa? Penius Bu. Siapa? Penius Bu. Oke, mana si Penius?
Penius, mana Penius? Oke, silakan Penius untuk menyajikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, dipersilakan kelompok 1. Kalau bolehlah jangan satu orang terus yang berbicara yang aktif. Itu ya, itu yang sangat Ibu harapkan di sini ya, anak ya. Jangan hanya satu orang saja yang ini, yang sering-sering bicara. Nanti nilaimu juga gimana? Ya, tidak perlu malu-malu, ya. Anak-anak kami tidak usah takut, Ibu tidak marah. Walaupun nanti jawabannya kurang sesuai, kurang tepat, tidak masalah. Yang penting yang Ibu harapkan di sini adalah keaktifan anak-anak kami itu ya. Anak kami harus aktif, itu ya. Oke, kelompok 1. Gimana? Atau ketua saja lah, silakan ketua. Ketua saja, Munir. Oke, Munir. Silakan Ya, Bu. Munir. Oke. Bu, Oke, Maaf, apa Bu. Munir? Ya Munir. diulangi Bu pertanyaannya Bu, gimana tadi Bu? Itu Munir karena temannya tadi Gara-gara tidak. kawan saya ini Bu, suruh bicara nggak mau, jadi kurang konsentrasi saya Bu. Siapa itu tadi? Spenius lagi ya? Iya Bu, kawan saya Bu. Aduh, udah Apa nggak tadi mau, pertanyaannya Bu? udah Izin nggak ya, Bu. mau tampil lagi. Waduh, si Penius ya, tolong ini ya, didengarkan ya. Fokus dulu Penius ya. Ini untuk kelompok 1 ini sebagai ketua kelompok Munir ya, silakan disampaikan ya, ditampilkan apa yang menjadi hasil kerja kelompok kalian tadi. Dipersilakan karena waktu kita ini tinggal sedikit lagi nih ya, mau tukar les. Ya, oke, silakan Munir. Iya Bu. 5 menit lagi Bu, sekitar gitulah Bu. 5 menit lagi waktu kita ya. Jadi Bu, kami iya Bu, karena tinggal paling apa 5 menit lagi Bu. Silakan. Udah mau pergantian les ini Bu. Oke, makanya Jadi Bu, kami sudah dapat Bu hasil daripada pembelajaran hari ini Bu. Kemudian ada juga pertanyaan itu Bu yang disampaikan kepada kami sebagai kelompok Bu. Yang pertama yang tadi disampaikan, kami masing-masing mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini udah kami buat Bu. Kemudian apa akibatnya apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah. Kemudian kalau ditanya bagaimana sikapnya Bu, kami sudah membuatnya Bu. Tapi gini Bu, maksud saya Bu, apa boleh nanti kami kumpul ini Bu? Tugas kami atau bagaimana Bu? Memang wajib dikumpul. Kami bacakan kira-kira Bu, nanti kan iya wajib kumpul Bu ya. Ini ya Munir ya, tadi seperti yang Ibu jelaskan atau sampaikan sebelumnya, setiap hasil kerja kelompok ini nanti harus diserahkan sama Ibu dalam 1 lembar kertas ya. Hasil kelompoknya, tulis nama kelompoknya dan juga apa yang menjadi hasil jawabannya itu ya. Walaupun sudah ditampilkan ya, tadi, Bu, tetap ini wajib diserahkan sama Ibu. Oke. Lanjut Munir. Jadi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Bu, ya kan, merupakan hukum dasar, bagian daripada hukum dasar yang tertulis Bu. Jadi kedudukannya itu merupakan bagian yang tertinggi juga Bu dalam hukum negara kita Bu. Itu aja jawaban dari saya Bu. Kemudian yang kedua, akibat dari apabila pembukaan Undang-Undang Dasar itu dirubah, maka sama dengan kita membubarkan negara kita, karena di dalam pembukaan itu terdiri dari 4 alinea Bu. Kemudian di alinea yang keempat itu terdapat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi bagi bangsa Indonesia. Seperti dikatakan tadi, apabila sebuah bangunan kalau dasar atau fondasinya tidak kuat, maka robohlah negara tersebut. Karena kita ketahui kalau merubah daripada Pancasila itu sama dengan membubarkan bangsa Indonesia, karena Pancasila itu merupakan dasar negara dan ideologi negara. Yang mempunyai dasar negara dan ideologi Pancasila itu hanya bangsa Indonesia Bu. Jadi kalau itu dirubah, maka bubarlah negara kita. Demikian aja Bu, ada hasil daripada presentasi dari kelompok 1. Demikian Bu. Oke, terima kasih Munir hasil kerja kelompoknya ya. Baik, jawabannya mungkin hampir sama tadi dengan jawaban kelompok 2 ini ya. Bahwasanya untuk jawaban pertama dan kedua ya hampir sama tadi jawabannya, berarti ini bisa mendapat nilai bagus ini ya. Ya jawabannya sudah bagus-bagus ini juga ya. Jadi bisa Ibu kasih nanti nilai 80 ke atas inilah ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini nanti bisa lebih lanjut lagi dipelajari
sehingga untuk ke depan bisa lebih bagus lagi. Oke, gimana kelompok ini tadi? Siapa lagi kelompok yang belum tampil ini tadi? Kelompok 3 ya, 3 dan 4. Gimana bisa kita tuntaskan hari ini ya? Waktu kita sudah mau habis ini. Silakan kelompok 3. Sudah siap? Oh, masih belum siap juga ini kelompok 3 ya. Kelompok 4. Oke, begini saja ya, Nak ya. Bagi kelompok yang ini yang tidak sempat mempresentasikan hasil kelompoknya karena waktu kita sudah mau selesai berakhir juga ini. Nanti ya setelah selesai pembahasan materi ini ya, jadi pada terakhir nanti setiap kelompok seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya untuk diserahkan sama Ibu apapun hasil kerja kelompoknya, nanti silakan serahkan saja sama Ibu ya, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 untuk bisa nanti Ibu nilai ya, berikan nilai setiap kelompoknya. Paham? Sudah bisa dipahami? Oke. Baik, dan untuk kepada kelompok 3 dan 4 ya. Jadi kalau boleh untuk hari-hari ke depannya anaknya silakan lebih sungguh-sungguh lagi untuk belajar ya, selalu aktif sehingga bisa nanti sama juga dengan kelompok yang sudah tampil seperti kelompok Sudah siap, 1 Bu. dan Oke, jadi untuk presentasinya mungkin minggu depan ya. Jadi yang penting nanti tugasnya tetap diserahkan sama Ibu. Oke, mari kita simpulkan materi ini. Misalnya tadi soal yang pertama dari hasil kerja kelompok, uraikan bagaimana kedudukan pembukaan dalam UUD Negara RI tahun 1945. Nah, jadi jawabannya kesimpulannya ini adalah bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar itu dia lebih setingkat lebih tinggi daripada pasal-pasal batang tubuh ya, karena beberapa alasan, yaitu mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya negara RI. Yang kedua, memuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Yang ketiga, menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945. Itu tadi terkait jawaban yang pertama. Dan untuk jawaban yang kedua, benar tadi yang disampaikan oleh beberapa kelompok yang tampil bahwasanya akibat jika merubah pembukaan UUD 1945 tersebut ya, maka sama halnya membubarkan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pada hakikatnya mengubah NKRI yang sudah disepakati dan diproklamasikan sejak dulu tersebut serta akan mengubah dan merusak tujuan dari negara, falsafah negara seperti Pancasila, asas politik negara, dan kedaulatan rakyat. Jadi makanya pembukaan itu ya sudah baku, dia tidak boleh berubah ya. Pancasila dan pembukaan itu tidak boleh berubah karena sudah bersifat tetap atau bersifat baku. Kemudian bagaimana sikap ya terutama anak-anak kami terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yaitu salah satunya di lingkungan sekolah mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah, sikap saling menghormati di antara warga sekolah yang berbeda suku, ras, dan agama. Jadi barangkali inilah berupa hasil kesimpulan daripada kerja kelompok tadi atau yang menjadi kesimpulan dari kegiatan materi kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana, sudah bisa dipahami dan dimengerti? Mana? Bisa, Bu. Oke. Baik, demikian saja materi kita untuk hari ini, dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini adalah kita sudah awali dengan doa pembuka, dan untuk kegiatan akhir maka tidak ada salahnya kita menyerahkan diri kepada Yang Kuasa supaya apa yang sudah dipelajari anak-anak kami pada hari ini bisa tertanam dalam hati ya, dan bisa menjadi bekal untuk masa yang akan datang. Untuk mengakhiri pertemuan ini, siapa kira-kira di antara anak kami yang memimpin kita dalam doa? Bu, izin Bu, tadi kan saya Bu ya kan Bu.
Iya. Oh Oh iya iya. Ah, Tadi yang tadi memimpin kan kita. saya. Oh iya iya. Untuk hari ini nggak apa-apa lah Bu, saya pembuka dan penutup Bu. Tapi nanti saya sarankan untuk ke depan bergantian maksud saya Bu. Untuk hari ini nggak apa-apa ya Bu. Saya sekalian pembuka dan penutup ya Bu. Oke, bentar dulu Munir. Mungkin tadi ini yang memimpin kita atau yang mengawali tadi doa pembuka ini ada si Munir. Kalau bisa yang lain lah. Gimana boleh, yang lain Bu, juga boleh. ini? Harus inilah, harus malu sama si Munir ini. Kenapa Munir bisa? Yang lain gimana juga ini ya? Ayo yang lain siapa kira-kira? Ini tadi si Munir, kenapa Munir terus? Aduh, gimana yang lain? Harus inilah. Yang lain harus bisa. Oke, kalau tadi Munir yang awal ya. Kegiatan awal Munir, yang akhir juga Munir. Gimana juga yang lain? Ini harus malu yang lain ya. Ya, harus bisa lah seperti si Munir ini. Ayo yang lain, siapa yang bisa memimpin doa? Ini juga ya, salah satu juga. Saya, Bu. Ibu nanti. Oke. Siapa itu si Firman ya? Oke, silakan Iya, Bu. Firman. Firman, udah mau habis waktu Terima kita. kasih. Oke, Firman silakan. Terima kasih Bu atas segala yang telah Ibu sampaikan ke kami. Untuk mendapatkan ridho dari semua itu, marilah kita berserah diri pada Tuhan, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Firman ya. Mudah-mudahan ke depan saling bergiliran ya untuk bisa memimpin dalam doa ya. Sudah paham? Iya, iya Bu. Oke, demikian saja pertemuan kita untuk hari ini. Atas perhatian Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat Pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Oke.